Berikutnya untuk unit usaha pendidikan. Jadi di sini bisa dimulai dari mengisikan daftar kelasnya terlebih dahulu. Kode kelas anggap K001, misalnya nama kelas, apakah mau kelas 1, ataukah kelas 1, ataukah kelas 1A. Jadi kalau misalnya ada 2 kelas, dan seterusnya. Jadi bisa diisi daftar kelasnya di sini. Kemudian kita bisa mengisikan daftar siswa dan SPP-nya. Karena ini akan mengcover hingga 2 tahun periode. Jadi 24 bulan ya periode. Jadi di sini secara kelas asumsinya adalah satu kelasnya 1 tahun. Jadi di sini akan terbagi menjadi 2 kelas. Jadi apabila siswa yang sama melanjutkan bisa diisi 2 kolom yang tersedia di sini untuk kelas yang pertama dan kelas yang kedua. Ya. Di sini bagi contoh misalnya ID 001, nama siswanya misalnya Selamat, alamat, HP opsional bisa diisi ya. Kemudian kelasnya misalnya ini pertama kelas 1, tanggal masuk misalnya 1 Agustus 2018, tanggal lulus 30 Juni 19 ya. Nah, di sini kita bisa isikan ini 19. SPP kita bisa isikan besarannya. Jadi misalnya ada per bulan 50.000. Nah, di sini ini awal dan akhir bisa sama, bisa berbeda dengan tanggal masuk dan tanggal lulus. Jadi di sini kita bisa pilih kalau misalnya tanggal 4 Agustus, jadi anggap SPP mulai Agustus, dan bayar SPP terakhir misalnya adalah hingga bulan Juni misalnya, ya. Jadi, tapi ini variasi bisa disesuaikan sendiri. Kalau memang SPP-nya nanti akan muncul kira-kira proyeksi SPP itu totalnya 550.000. Setelah itu kelas berikutnya, ini saya kembali lagi ke daftar kelas, misalnya lanjut ke kelas kedua ya, K002, anggap ini kelas 2. Kemudian ini saya tulis saja kelas 3. Oke, pembayaran SPP. Daftar siswa SPP, oke. Nah, berikutnya misalnya ini masuk tahun pembukuan kedua. Di sini kita bisa pilih untuk kelasnya misalnya kelas 2. Tanggalnya misalnya ini jadi 1 Agustus 2019, berakhirnya 30 Juni 2020 ya. SPP-nya misalnya besarannya naik jadi 60.000. Nah, awal dan akhir asumsinya sama, mulai dari awalnya Agustus 2019 dan akhirnya adalah 2020 bulan Juni. Ya. Jadi di sini totalnya kira-kira SPP-nya 660.000. Bisa ditulis ke bawah dan ini kelas ini tidak harus sama. Jadi misalnya nanti yang kedua dia mulai kelas 2, di sini kelas 3 nggak ada masalah. Nanti dia akan direkap otomatis berdasarkan kelasnya. Setelah itu kita bisa mengisikan pembayaran SPP. Nah, pembayaran SPP di sini misalnya tadi tanggal 1 Agustus 2018. Tadi nama siswanya Selamat. Nah, pembayarannya ini harus ditulis nama bulannya. Misalnya dia pembayaran untuk bulan 8 tahun 2018. Jumlahnya 50.000. Ya. Kategori pendapatan SPP, rekeningnya adalah misalnya kas. Donatur, jika ini adalah bagian dari program orang tua asuh misalnya, dan donaturnya udah tertentu untuk satu siswa, bisa dipilih nama donaturnya di sini. Misalnya donatur 1, dia ikut program orang tua asuh dan membayari yang namanya Selamat ini. Programnya, kalau misalnya programnya adalah misalnya program orang tua asuh, ini kebetulan tidak ada, nanti saya akan tampilkan di file contohnya, bisa diisikan di sini. Ya. Dan perhatikan kalau ada donatur dan programnya, di sini dipilihnya adalah
pembatasan, tapi kalau memang operasional umumnya dipilihnya adalah tanpa pembatasan. Tanpa pembatasan itu artinya uang yang diterima ya untuk operasional dari ya apakah bayar guru ataupun pemeliharaan dan lain-lain, jadi tanpa pembatasan. Ya. Saya akan buka file contoh untuk menjelaskan model-model pembayaran yang lain. Ya. Di sini ada contoh pengisian SPP siswa yang dibayarkan oleh donatur beberapa bulan sekaligus. Ya. Jadi misalnya dalam 1 Juli, ini kebetulan mulai 1 Juli, ini siswa 7 dibayarkan hingga berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan sekaligus. Ya. Jadi ditulisnya seperti ini. Tapi jangan lupa di sini tulis bulan 7, bulan 8, bulan 9, agar nanti bisa dipisahkan untuk rekap SPP-nya. Ya. Dan seperti tadi sudah diinformasikan, ini masuk ada pembatasan di sini. Setelah itu ada contoh pengisian pembayaran SPP siswa yang bayar secara rutin. Ini rutin pembayarannya. Ya, di sini tanpa pembatasan. Kemudian SPP dibayar oleh siswa beberapa bulan sekaligus. Ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan di atas, ya, dibayarkan beberapa bulan sekaligus, cuma saja ini tidak masuk dalam program. Ini ada terlambat bayar. Terlambat bayar, misalnya ini bayarnya 2 Februari untuk pembayaran 6 bulan ke belakang. Ya. Ini kalau memang ada kebijakan terlambat bayar, ini bisa ditulisnya seperti ini modelnya. Ya. Dan kalau ingin dicetak di kwitansi, kita bisa isikan nomor kwitansinya di sini, KU003. Jadi kalau kita lihat nanti di kwitansi, KU003, ya, akan muncul pembayaran. Oke, kemudian saya kembali ke file kosongnya untuk pembayaran lain-lain. Ya. Pada prinsipnya sama, ini untuk pembayaran lain-lain yang sifatnya misalnya seperti uang gedung, uang buku, ya. Jadi kita bisa isikan tanggal di sini. Kemudian nama siswanya kita pilih di sini. Penerimaannya misalnya berapa? Misalnya 1 juta. Rekeningnya misalnya BCA. Kategorinya kita bisa pilih uang gedung, uang seragam, uang buku, program, dan donatur. Kalau memang masuk dalam program ataupun donatur, batasan ini adalah pendapatan uang buku. Kalau misalnya kita mesti masukkan ini khusus buat beli buku, masukkan pembatasan. Tapi kalau ternyata uang buku juga termasuk uang operasional lainnya, ya berarti di sini kita bisa tulis tanpa pembatasan. Ya. Saya langsung buka saja file yang sudah ada isinya. Nah, bisa dilihat di sini. Ya. Dibayarkan donatur seperti ini, kemudian berhubungan dengan program tertentu, pendapatan uang gedung, ini memang khusus untuk dialokasikan pembangunan gedung, maka di sini adalah pembatasan. Tapi pendapatan buku, tadi seperti sudah diinformasikan, kalau misalnya ternyata nggak cuma untuk buku saja, tapi juga untuk biaya operasional yang lain, di sini bisa dipilih tanpa pembatasan. Ya. Oke, itu untuk pembayaran lain-lain. Nah, saya akan langsung meneruskan dengan file yang sudah diisi. Jadi di sini kita bisa melihat SPP yang jatuh tempo. Jadi ini kebetulan sudah ada contoh cukup banyak ya. Jadi di sini kita bisa pilih bulannya. Ya. Misalnya per bulan November. Kemudian kelasnya kita bisa pilih semua kelas atau kelas 1 saja. Kalau kita pilih kelas 1, kita bisa pilih kelas 1, nanti akan muncul di sini kelas 1 saja. Ya, tapi kalau kita pilih semua kelas, nanti akan semua kelas itu kelas 1 dan kelas 2 muncul. Hanya saja di sini saya belum mengisikan yang kelas 2-nya. Ya, jadi secara siswa baru kelas 1 saja kalau kita lihat di sini ya. Tapi kalau misalnya ini saya mau kasih contoh, ini kelas 2. Yang siswa kelas 3 ya, siswa 18 kelas 3 ya. Ini kita balik ke SPP jatuh tempo, ini kan semua kelas. Perhatikan ini kelas 3 muncul untuk siswa 18, tapi kalau kita pilih hanya kelas 1 saja, maka siswa 18 tadi tidak ada.
Kemudian ini kita bisa memfilter apakah ini semua siswa ditampilkan, baik yang sudah bayar ataupun belum, ataupun yang belum bayar saja. Jadi perhatikan di sini ada pembayaran terakhir ya. Jadi kalau SPP dibayar dan belum bayar. Jadi kalau kita lihat di sini, siswa 2 dan 3 di sini pada saat kita pilih belum bayar, ini dia akan tidak muncul. Ya, perhatikan, tidak muncul, ini langsung siswa 4. Ya. Itu untuk rekap SPP jatuh tempo. Kemudian ada kartu SPP. Jadi kartu SPP di sini menyesuaikan dengan masing-masing periode. Kita bisa memilih nama siswa di sini. Kemudian ada siswa otomatis. Kelasnya kita bisa pilih. Kalau misalnya dia ada kelas 1 atau kelas 2. Nanti tahun ajaran akan mengikuti data yang kita isikan di daftar siswa dan SPP ini. Jadi di kartu SPP akan memunculkan besaran SPP-nya, kemudian yang sudah dibayarkan, dan tanggal pembayarannya. Ya, itu untuk kartu SPP. Kemudian ada rekap SPP. Nah, ini tadi dia akan menampilkan pembayaran dari siswa selama periode 12 bulan. Kita bisa memilih di sini. Mulainya dari bulan berapa. Ya, jadi kita bisa memilih dari bulan Juli, Agustus, September, dan seterusnya selama 12 bulan untuk kita lihat pembayaran dari masing-masing siswa tersebut secara bersamaan. Setelah itu ada riwayat pembayaran. Jadi di sini kita bisa memilih siswa tertentu, ya. Misalnya dalam 2 tahun nanti akan ditampilkan pembayaran siswa tertentu tersebut selama periode pembukuan. Dan ini tidak hanya SPP saja, tapi juga termasuk pembayaran uang lain-lain seperti ada pendaftaran, atau uang gedung, uang buku. Jadi kita bisa lihat riwayat pembayarannya dan apakah ditanggung sama donatur ataukah pembayaran sendiri. Ya. Itu untuk unit usaha yang pendidikan.